Halo teman-teman, pada saat ini kita akan berbincang-bincang santai dengan mahasiswa Fakultas Filsafat. Nah, pada saat ini telah hadir dua narasumber. Nah, sebelum kita lanjut berbincang-bincang, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Yang pertama dari samping saya dulu nih ya, yang paling dekat ya. Boleh perkenalkan nama? Oke, bisa perkenalkan nama saya Arnold Givenson atau Pak. Oke, asal dari mana nih kalau boleh tahu? Kalau asal saya bisa dilihat dari kulit saya dan juga rambut saya. Asal saya dari Kupang, Kota Kasih atau biasa dikenal dengan NTT. Oh, di desa mana? Kalau desanya itu di Desa Amarasi, Desa Wenoni. Oh, Amarasi. Katanya kalau nggak salah Amarasi itu air kelapanya enak loh, segar-segar gitu. Niki pernah ke sana. Oke, terus sekarang tinggal di mana? Kalau untuk sekarang tinggalnya di Bandung karena sambil kuliah. Oh iya. Kuliahnya di Universitas Advent Indonesia. Oke, di UNA ya. Ya. Nah, sekarang sudah tingkat berapa, Saudara Arnold? Untuk sekarang tingkat 4 senior. Udah disusun skripsi ya. Ya, ya. Oke. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua. Nah, boleh diperkenalkan nama? Baik, terima kasih. Selamat Siap. berjumpa ya. Perkenalkan, nama saya Yakub Parangan. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Tanah Toraja. Dan kebetulan saat ini saya sedang berkuliah di UNAI dan juga sudah berumah tangga. Ya. Tentunya satu istri dan juga 3 orang anak. Yang pertama Yabes Parangan, kelas 6 SD, yang saat ini bersekolah di Lab School. Dan yang kedua itu Yosafat, kelas 1 SD, di sekolah yang sama, di Lab School. Dan yang ketiga Yokebet, masih usia 4 tahun. Itu kenalnya. Berarti cuma satu cewek ya, berarti paling disayang nih di keluarga Ya, nih. pastinya. Oke. Nah, pada saat ini teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya seorang lelaki yang bertanggung jawab dalam berhubungan berpacaran dan juga dalam pernikahan. Nah, yang paling pertama kita ke narasumber yang pertama nih, Saudara Arnold. Gimana sih menurut Saudara Arnold, bagaimana bisa menjadi seorang lelaki yang bertanggung jawab? Padahal lagi kuliah nih di UNAI, apalagi udah tingkat 4 kan, senior. Dan juga harus ada waktu sama pacarnya. Gimana nih Saudara Arnold? Wah, ini pertanyaan yang berat juga bagi seorang lelaki. Tapi kita harus tahu bahwa sebagai seorang lelaki, kalau dia punya pilihan untuk berpacaran, berarti ada pilihan juga untuk bertanggung jawab. Artinya bahwa saat kita berkuliah di UNAI, kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Ada waktunya untuk bertemu dengan pacar kita, bertemu bagaimana kita janjian untuk berolahraga bersama, berbakti bersama. Artinya semuanya itu kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Jadi buat sahabat-sahabat, buat teman-teman pria, jika ingin supaya mengatur waktunya dengan baik, berarti mulai dari sekarang harus belajar bertanggung jawab. Oke, Mungkin baik. itu. Berarti sangat susah ya. Bagaimana kalau udah tingkat 4 nih? Dikit-dikit nanti pas ngerjain tugas, pacarnya chat, ketemuan yuk. Nah, jadi ini ya menurut pendapat Saudara Arnold. Oke, baik. Sekarang kita ke narasumber yang kedua. Bagaimana Pak Yakub? Menurut Pak Yakub, bagaimana bisa menjadi seorang lelaki yang bertanggung jawab? Sekarang lagi kuliah nih di UNAI. Pasti banyak tugas, banyak harus yang dikerjakan. Dan juga harus menyisihkan waktu juga dengan keluarga, anak-anak, harus pergi ke sana untuk membeli mungkin bahan-bahan makanan. Nah, bagaimana menurut Pak Yakub ini? Baik, terima kasih Niki. Jadi memang
eh, susah ya sebagai seorang mahasiswa tapi sudah berumah tangga, karena memang butuh tanggung jawab yang besar. Mengapa? Karena selain harus bertanggung jawab sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, juga harus bertanggung jawab sebagai apa? Kepala rumah tangga di dalam rumah tangga. Nah, sebagai mahasiswa yang sudah berkeluarga, tentunya harus bisa menyisihkan atau mengatur waktu dengan baik. Yang pertama harus bisa mengatur waktunya untuk belajar, dan yang kedua adalah mengatur waktu untuk keluarga. Nah, ini hal yang sedikit agak berat. Mengapa? Karena di saat kita harus belajar, di pikiran kita juga muncul untuk apa? Bagaimana untuk memikirkan pekerjaan di rumah tangga sebagai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Nah, apalagi sebagai seorang pelajar, ketika kita sudah dikejar-kejar dengan tugas, kan? Jadi seringkali pikiran kita itu apa? Fokus hanya untuk tugas pendidikan. Tapi di sisi yang lain harus juga apa? Memikirkan masalah di rumah tangga, karena saya sendiri datang sebagai seorang mahasiswa yang sudah berkeluarga. Jadi saya harus bisa bertanggung jawab untuk keluarga saya dan juga untuk apa? Untuk pendidikan saya. Nah, seringkali ketika saya sedang sibuk untuk belajar, anak-anak ini kan butuh bermain juga. Ketika saya sedang sibuk mengerjakan tugas, jadi mereka datang merengek, minta ajak apa? Ajak bermain. Nah, itu kan kadang bikin tensi jadi apa? Tinggi ya, naik ya. Jadi kadang mau emosi, tapi harus bisa harus bisa diatur, diimbangi supaya apa? Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, pendidikan berjalan dengan baik, dan juga urusan di rumah tangga juga apa? Berjalan dengan baik. Kemudian yang lain adalah selain memikirkan biaya untuk perkuliahan, juga memikirkan untuk apa? Biaya dalam rumah tangga. Nah, jadi saya juga harus meluangkan waktu untuk apa? Bekerja. Nah, kebetulan saya berterima kasih juga karena di UNA ini saya diberikan kesempatan untuk apa? Untuk boleh bekerja, labor. Selain itu juga saya juga memiliki usaha yang lain, walaupun hanya kecil-kecilan, tapi paling tidak bisa untuk membantu di rumah tangga. Jadi saya dan istri harus apa? Bekerja sama untuk mengerjakannya supaya apa? Supaya ada yang dihasilkan untuk di dalam rumah tangga selain apa? Selain berkuliah. Jadi memang harus seimbang waktunya. Jangan hanya fokus kepada pendidikan, karena dengan sebagai mahasiswa yang sudah berkeluarga harus apa? Harus bertanggung jawab untuk memikirkan pendidikannya dan juga memikirkan apa? Keluarganya, karena keluarga yang mendukung saya. Jadi kalau saya tidak memikirkan keluarga, maka saya pikir pendidikan itu akan apa? Tidak ada gunanya. Karena apa? Karena keluarga yang harus apa? Ya, diutamakan. Oke, baik. Terima kasih ya pendapatnya ya Pak Yakub. Nah, pada saat ini pasti mereka ingin tahu, teman-teman kita ingin tahu bagaimana sih saran atau kata-kata motivasi dari saudara Arnold dan juga Pak Yakub. Bagaimana caranya untuk bisa mengatasi bagaimana supaya ada waktu untuk kuliah, bisa fokus, dan juga ada waktu untuk berpacaran dan hubungan dalam rumah tangga ini bisa berjalan dengan baik. Dari saudara Arnold bagaimana? Kalau dari saya sih mungkin bukan saran, tapi kata-kata motivasi buat kita semua, supaya kita sebagai seorang pria atau wanita, jika kita sudah memilih untuk berpacaran, berarti kita juga harus punya tanggung jawab. Artinya bahwa kalau berani ada pilihan untuk berpacaran, berarti berani juga untuk bertanggung jawab terhadap waktu yang kita gunakan. Okay. Jadi buat teman-teman, berani memilih untuk berpacaran berarti berani juga untuk bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih saudara Arnold untuk tanggapannya. Pacarnya di sini ya? Ya, pacarnya di sini. Di UNAI? Ya. Oke. Baik, kita ke narasumber yang kedua, Pak Yakub. Bagaimana nih Pak Yakub sarannya dan motivasi bagaimana untuk mahasiswa Fakultas Filsafat atau fakultas lain di UNAI ini, bagaimana menjadi seorang med student gitu? Mungkin masukannya
atau bukan masukannya, hanya pengalaman saja. Artinya ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi seorang married student atau seorang mahasiswa yang sudah berkeluarga, kita juga harus siap untuk membagikan waktu kita dengan seimbang antara pendidikan dengan dengan keluarga. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lain ataupun yang berminat untuk berkuliah di UNAI, tidak ada salahnya bagi yang sudah berkeluarga, karena seperti yang saya lewati, saya yakin kalian juga bisa, ya, karena saya yakin bahwa dengan pertolongan Tuhan saya dimampukan untuk melewati semua ini, dan puji Tuhan saya sekarang sudah tingkat 4 dan sedang menyusun skripsi. Tuhan pasti akan pasti akan sanggupkan. Terima kasih banyak. Amin. Baik, terima kasih ya Pak Yakub untuk tanggapannya. Jadi bagi teman-teman, pembahasan kita telah selesai. Terima kasih ya untuk Saudara Arnold dan juga Pak Yakub yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang santai bersama Fakultas Filsafat. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Cut.